Apa artinya negosiasi jika kita malah jadi objek koloni yang dipermainkan secara politik dan dihisap ekonominya? Negosiasi sebagai bentuk diplomasi harusnya memerdekakan diri kita dari segala macam upaya dan bentuk penjajahan. Saat ini kita tengah menghadapi agenda politik Amerika Serikat dengan tarif resiprokalnya yang tidak resiprokal. Dan kita juga sedang diintai oleh agenda politik Lebensraum Tiongkok lewat Belt and Road inisiatifnya. Keduanya sama-sama punya agenda ekspansionis, dan maka dari itu mereka sedang berebut pengaruh politik dan ekonomi di dalam peta global. Terhadap ancaman tarif 32% dari Amerika Serikat, seharusnya respon kita bisa lebih tepat dan terukur. Saat ini kita menawarkan proposal yang isinya menurunkan tarif bagi produk Amerika Serikat dari 64% menjadi 0%. Ditambah dengan pembelian berbagai macam produk dari sana senilai 580 triliun rupiah. Kalau seperti ini, bukan negosiasi namanya, tapi lebih seperti mempersembahkan upeti. Dan buktinya, kita pun semakin diinjak. Kita dijawab dengan tarif 19%. Apakah itu tidak kurang ajar namanya? Sayangnya, sebagian dari kita malah menyambut tarif 19% tersebut dengan selebrasi. Tidak menyadari kalau kita tengah masuk perangkap khas predator ekonomi. Strategi di dalam negosiasi yang kita ambil haruslah berangkat dari jiwa yang bebas dari mental inlander. Bebas dari kompleks inferioritas dan perasaan rendah diri. Sehingga ketika bernegosiasi, kita tidak akan pernah mau mengambil opsi yang merugikan bangsa sendiri, baik secara politik maupun ekonomi. Lihat bagaimana Kanada, Tiongkok, dan Uni Eropa bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Mereka menyiapkan tarif retaliasi sebagai bentuk perlawanan. Mereka mengatakan tarif dari Amerika Serikat sebagai sesuatu yang tidak adil dan merusak. Bandingkan dengan negosiasi Jepang yang relatif lunak, sehingga mereka harus bolak-balik ke Washington 8 kali hingga hari ini dan belum membuahkan hasil. Karena memang Amerika Serikat tidak ingin negosiasi, mereka ingin dominasi. Uni Eropa pernah melemparkan wacana zero for zero tarif kepada Amerika Serikat. Kalau kita mengambil referensi yang relevan dari masa lalu, pada 2007, Ekuador pernah mengajukan syarat kepada Amerika Serikat jika ingin melanjutkan pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Syaratnya sederhana, yaitu Ekuador juga diperbolehkan membuka pangkalan militer di Miami. Walaupun pada akhirnya Ekuador memutuskan tidak memperpanjang pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Dalam logika yang sama, mengapa kita tidak berani negosiasi dengan cara seperti itu? Jika Amerika Serikat menginginkan tarif 0% untuk produk mereka, maka kita juga meminta tarif 0% untuk produk Indonesia. Dan jika kita menawarkan pembelian produk Amerika Serikat senilai 34,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 580 triliun rupiah, maka mereka juga harus menawarkan pembelian produk Indonesia dengan nilai yang kira-kira sama. Itu baru namanya resiprokal, setara dan sederajat, baik dalam perspektif politik maupun ekonomi. Sebagian dari kita akan mengatakan kalau kita perlu menjaga hubungan baik dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebagian juga akan mengatakan kita bukan negara sebesar Tiongkok, Kanada, dan negara-negara di Uni Eropa yang bisa melawan. Inilah yang dinamakan mental terjajah, defeatism disease, penyakit merasa selalu kalah, yang merupakan the enemy from within, musuh dari dalam yang harus kita taklukkan. Dalam catatan sejarah, banyak negara di dunia ini yang survive dan recovery lebih cepat di dalam menghadapi krisis justru karena berani tegas berkata tidak pada kekuatan asing yang berbau neo-imperialis. Pada 1997, Malaysia menolak dan menantang ortodoksi IMF ketika menghadapi krisis ekonomi. Malaysia lebih memilih menggunakan formula pemulihan ekonominya sendiri. Semua pengamat ekonomi memprediksi Malaysia akan hancur, tapi nyatanya mereka keliru. Ekonomi Malaysia pulih membaik dengan obat yang diraciknya sendiri. Bahkan pada 2003, penduduk Malaysia yang tergolong miskin hanya tinggal 5% dibanding dua dasawarsa sebelumnya yang mencapai 25%. Penghasilan per kapita Malaysia saat itu juga melonjak hingga 3 kali lipat. Pada awal abad 21, di Amerika Latin ada gerakan untuk menjauhi Washington. Mereka melihat
resep-resep ekonomi neolib ala konsensus Washington tidak dapat lagi dipercaya karena membuat mereka mengalami kegagalan ekonomi, sosial, dan politik. Bahkan pertumbuhan ekonomi Brazil dan Meksiko pada saat itu hanya 3%, separuh dari pertumbuhan ekonomi sebelum mereka mengikuti konsensus Washington. Venezuela melakukan nasionalisasi industri minyak, gas, dan sumber daya mineral lainnya. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi mereka mencapai 10,5%. Bolivia melakukan nasionalisasi secara penuh industri gas alamnya pada 2006. Mereka memberikan dua pilihan bagi korporasi asing, expulsion atau nationalization. Setelah renegosiasi radikal tersebut, Bolivia memperoleh revenue hingga 6 kali lipat dari sebelumnya. Kita lihat negara-negara yang berhasil melakukan dekolonialisasi mental di dalam dirinya menjadi bangsa yang mampu mencari sendiri berbagai solusi atas permasalahannya. Lalu, mengapa kita takut mandiri? Juanda Kartawijaya, mantan Perdana Menteri Indonesia, pernah mengatakan, kalau kita harus makan batu, ya kita makan batu. Sebagai bentuk respon tidak takut terhadap ancaman Amerika Serikat yang waktu itu akan menghentikan bantuannya ke Indonesia. Perkataan itu menjadi peletup Presiden Soekarno yang kemudian mengatakan, "Go to hell with your aid." Langsung di hadapan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada waktu itu. Jadi, untuk negosiasi tarif 32%, seyogianya proposal yang mencerminkan keadilanlah yang kita sorongkan. Seumpama tarif 0% untuk tarif 0% dan pembelian 580 triliun untuk pembelian 580 triliun rupiah. Seandainya Amerika Serikat menolak dan produk dari Indonesia tetap dikenai tarif 32%, banyak pakar telah mensimulasikan kalau dampak tarif tersebut pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di sekitar minus 0,05%. Dalam hal ini, kita dapat gunakan dana 580 triliun rupiah yang tadinya untuk pembelian produk dari Amerika Serikat untuk memitigasi dampak minus 0,05% tersebut dan untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri yang sedang terseok-seok. Lihat bagaimana ribuan antrian pelamar kerja, harga beras yang naik, dan biaya hidup yang semakin mahal. Dana sebesar itu pasti akan menolong langsung rakyat kita yang sedang dilanda berbagai macam kesulitan ekonomi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pemerintah Indonesia berani?